minggu ini. Nah, kita berseru nama Tuhan sama-sama ya. Kita berseru 3 kali. Oke, amen. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yuk ikutin kakak berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, Engkau Allah yang setia, menjaga dan memelihara kami. Tuhan, pagi ini kami akan memulai CGM kami. Tuhan, mohon Kau beri kami telinga, Kau juga hati seorang murid yang setia mendengarkan firman-Mu. Kau juga di dalam tidur pujian, kami boleh menyanyi dengan penuh sukacita. Tuhan terima kasih. Nah, adik-adik, kita udah selesai berdoa nih. Supaya kita lebih semangat, kita harus ngapain nih Kak Cia? Jadi kita harus bernyanyi nih adik-adik. Nah, benar. Nah, adik-adik, yuk kita nyanyi bersama-sama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan Roh, ada kasih mesra dan juga belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, tak mencari pujian. Halo adik-adik, puji Tuhan, kalian sudah menyeru nama Tuhan, sudah bernyanyi bersama, juga sudah berdoa ya. Nah, sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita doa dulu ya sama-sama ya, supaya setiap perkataan Tuhan bisa benar-benar tersimpan di dalam hati kita. Kalian ikutin Kak Ida berdoa ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami masih boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu boleh tersimpan di dalam hati setiap kami. Karena itu Tuhan, kami mau membuka telinga kami. Berikan kami telinga seorang murid yang ketika mendengar firman-Mu kami bisa mengerti. Oh Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan, supaya firman-Mu juga boleh menerangi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita masih sampai di karakter umum. Hari ini Kak Ida mau cerita tentang satu judul, serpihan dan balok kayu. Apa? Ya, serpihan dan balok kayu. Nah, pernah nggak kalian punya temen yang sombong banget? Yang kalau dapat nilai bagus atau punya barang bagus suka dipamer-pamerin, atau kadang-kadang ya bisa ngejek nih. Kalau misalnya temen kalian ada yang nilainya bagus gitu, terus ada yang mungkin nilainya kurang waktu ujian, terus dia nggak cuma pamer tapi juga bilang, nah kamu sih nggak pintar, kamu sih nggak mau belajar, jadi ngebully. Ada nggak yang punya teman demikian? Nah ada ya. Nah adik-adik nggak boleh begitu ya. Kalaupun kita dapat nilai yang baik atau kita punya barang yang mungkin bagus dibanding teman-teman, kita harus tetap belajar rendah hati. Nah di Alkitab ada satu kelompok orang nih adik-adik. Orang ini sombong banget ya. Dia suka meninggikan diri, menganggap dia lebih rohani daripada orang lain ya. Kalau mereka lewat, banyak orang pasti tahu bedanya. Kenapa? Karena pakaian mereka pun sudah berbeda. Pakaian mereka lebar-lebar dengan tali sembayang yang panjang gitu ya. Jadi mereka juga suka duduk di tempat-tempat terhormat. Kalau ada perjamuan pesta atau sedang ibadah-ibadah, mereka suka duduk-duduk di depan tuh, tempat yang terhormat. Nah, mereka suka dipanggil rabi atau guru. Mereka orang yang sangat sombong ya. Bahkan
sampai ketika mereka berdoa, mereka bisa membanggakan diri. Mereka bisa mengatakan, Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Ya, aku bukan orang yang lalim, aku bukan orang berdosa, aku bukan pencuri, aku bukan orang yang memeras. Ya, aku juga orang yang memberi sedekah. Nah, lihatlah adik-adik, di dalam doanya pun orang Farisi ini sangat sombong. Nah, adik-adik, kita melihat ya bahwa terhadap orang-orang yang demikian Tuhan sungguh tidak suka ya. Bahkan adik-adik, mereka juga bisa mengkritik Tuhan loh. Pada suatu hari ya, Tuhan membawa murid-muridnya ini waktu itu hari Sabat ya, karena murid-muridnya lapar, Tuhan memutik bulir-bulir gandum dan Tuhan meminta murid-muridnya juga makan ya. Lalu mereka bilang, nih kok murid-muridmu makan pada waktu hari Sabat gitu. Terus Tuhan bilang, ingat gak yang dilakukan Daud waktu mereka sampai ke tempat imam-imam. Waktu itu Daud kan habis berperang ya. Terus Daud karena dia datang ke bait Allah dan waktu itu tidak ada makanan, Daud makan makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan gitu. Nah, adik-adik, kita melihat ya, orang Farisi ini begitu sombong. Mereka suka mengkritik Tuhan, mereka bisa menyalahkan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka juga tidak suka hati. Mereka terus mengkritik dan mengkritik. Nah, adik-adik, kita melihat terhadap orang-orang yang demikian, Tuhan sungguh tidak menyukai. Karena itu kita tidak boleh sombong seperti orang-orang Farisi. Di dalam Matius pasal 7, adik-adik, di situ Tuhan mengatakan ya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Lalu Tuhan bilang, mengapakah engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu tidak engkau tahu? Adik-adik tahu serpihan kayu? Tahu balok? Beda nggak? Sangat beda. Serpihan kayu itu sangat tipis, ya kecil gitu. Tapi balok itu sangat besar. Tuhan bilang, serpihan kayu di mata saudaramu, kamu lihat. Artinya apa? Kita seringkali sama ya, melihat serpihan kayu di mata saudara. Kesalahan orang lain, kita mudah sekali melihat. Misalnya nih, suatu hari kita melihat ada teman kita salah. Kita dengan mudah mengatakan, kamu salah gitu ya, kita langsung menghakimi. Tapi kalau kita salah, kita suka sembunyi-sembunyi. Bener gak? Ayo, siapa yang demikian? Nah, kita seringkali juga seperti orang-orang Farisi ya. Kita suka menghakimi, kita sombong, kita merasa diri kita lebih hebat daripada yang lain. Adik-adik, kita tidak boleh demikian. Karena apa? Sebelum kita melihat kesalahan di mata saudara kita perlu melihat bahwa kita pun memiliki banyak kekurangan. Kita punya banyak kesalahan. Karena itu kita juga perlu bertobat di hadapan Tuhan. Kita perlu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, karena cerita ini memberikan satu teladan, satu gambaran kepada kita, supaya kita belajar menjadi orang yang tidak sombong. Kita perlu belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat membenci orang-orang yang sombong. Dan Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Nah, kalian perlu belajar nih di rumah ya, perlu belajar menjadi orang yang rendah hati. Meskipun kita punya banyak keahlian, meskipun kita punya banyak kepandaian, ada anak-anak yang memang jago menghafal, atau ada anak-anak yang memiliki keahlian main musik, atau kalian, di antara kalian ada yang pintar sekali menggambar, gambarannya bagus, jago bahasa Inggris mungkin, jago bahasa Mandarin, jago matematika, dan masih banyak lagi. Tapi adik-adik, terhadap apa yang kita miliki, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kita perlu belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita mau belajar 3 hal nih ya. Kalian perhatikan ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh apa? Tidak boleh sombong ya. Harus belajar rendah hati. Nah, artinya kita
kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kita tidak boleh pamer ya. Lalu kita juga perlu belajar membantu. Ya, mungkin ada teman adik-adik yang kurang tidak bisa di dalam pelajaran, atau ketika sama-sama main masih banyak yang belum bisa. Nah, kalian nggak boleh, oh kamu sih nggak bisa, oh kamu sih kayak gitu ya, nggak boleh ya. Nah, harus belajar membantu. Lalu adik-adik juga harus belajar apa? Berdoa, mendoakan satu dengan yang lain. Nah, ketika kita melakukan itu adik-adik, maka Tuhan pasti berkenan kepada kita ya. Moga Tuhan berbicara kepada kita semua, sehingga kita benar-benar belajar tidak seperti orang Farisi yang sangat sombong ya, tapi kita perlu belajar merendahkan hati seperti Tuhan kita rendah hati ya. Kita tidak boleh menyatakan atau kita tidak boleh membuka kesalahan orang. Kenapa? Karena kita sendiri juga masih seringkali melakukan banyak kesalahan ya. Seperti perkataan Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 3 tadi ya. Mengapakah engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu tidak engkau ketahui? Nah, adik-adik, melalui ayat ini semoga Tuhan sekali lagi berbicara kepada kita semua, supaya kita apa? Supaya kita bisa belajar bertobat ketika kita melakukan kesalahan dan tidak menghakimi saudara-saudara kita. Nah, ceritanya sampai di sini. Semoga adik-adik juga belajar sesuatu di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan. Kalau kalian baik-baik mendengarkan cerita dari Kak Indah, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai adik-adik, mari kita jawab pertanyaan untuk CGM hari ini. Pertanyaan pertama, dalam Alkitab ada sekelompok orang yang merasa dirinya hebat. Siapakah mereka? Nah, pertanyaan kedua, selain sombong, ada yang sering dilakukan oleh orang Farisi ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan atau murid-murid Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, orang yang suka menyalahkan orang lain itu berarti menganggap dirinya bagaimana? Nah, pertanyaan terakhir adalah apa yang Tuhan maksud dengan melihat serpihan kayu di mata saya dan melihat balok kayu di mata orang lain? Ya, untuk itu mari kita berdoa untuk menutup CGM hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk CGM hari ini. Adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan, berkati firman yang didengarkan Tuhan, bisa menjadi firman yang menemani hari-hari adik-adik, bisa menjadi firman yang masuk ke dalam diri adik-adik sekalian. Tuhan, terima kasih.